Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mengakses file dan direktori, histori perintah, variabel sel, jenis perintah, motif, pernyataan kontrol dengan menggunakan command line interface yang biasa disebut CLI di Linux untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan perintah dasar dan apa yang memengaruhi cara menjalankannya. Oke, kita mulai saja. Kita pilih application, aksesoris, terminal. Kita ketikkan perintah ls, lalu enter. Perintah ls ini digunakan untuk membuat daftar informasi tentang direktori dan file secara default. Kemudian kita ketikkan lagi perintah ls lalu tambahkan -l. Dengan menggunakan opsi -l ini untuk menampilkan informasi tambahan tentang file yang terletak di direktori kerja ini. Kemudian kita ketikkan lagi seperti perintah di atas ya, lalu tambahkan tmp ls -l spasi garis miring tmp. Dengan menggunakan opsi -l dan argumen garis miring tmp, sekarang kita dapat melihat bahwa perintah garis miring tmi ini bisa kita dapat melihat file ya, melihat file yang berada di dalam file. Kemudian perintah selanjutnya kita ketikkan womi. Perintah womi ini digunakan untuk menampilkan nama pengguna dari pengguna saat ini. Terlihat jelas di sini bernama Ine ya, itu karena saya yang menggunakannya. Kita ketikkan lagi uname. Kita jalankan perintah uname lagi 2 kali di terminal, sekali dengan opsi -n dan dengan opsi double node name. Ini akan menampilkan nama host node jaringan. Oke, kita ketikkan saja uname spasi -n, enter. Kita ketikkan lagi uname spasi double node name, enter. Nama hostnode jaringan kita yaitu Ine laptop ya. Terakhir kita ketikkan perintah pwd.
enter. Perintah ini digunakan untuk menampilkan lokasi Anda saat ini. Di situ tertulis home ini karena kita yang sedang kita jalankan ini sedang berada di home. Selbas menyimpan riwayat yang Anda ketik. Cara pertama dan termudah untuk mengingat perintah sebelumnya adalah dengan menggunakan tombol panah atas. Jika Anda tidak sengaja mundur terlalu jauh, maka tombol panah bawah akan maju melalui riwayat perintah. Cara lain untuk menggunakan riwayat perintah Anda adalah dengan menjalankan perintah history untuk dapat melihat daftar riwayat bernomor. Nomor yang tercantum di sebelah kiri perintah dapat digunakan untuk menjalankan perintah lagi. Oke, kita ketikkan yaitu echo high history. Kemudian langkah yang kedua yaitu untuk melihat perintah dalam jumlah terbatas. Perintah history dapat mengambil angka sebagai parameter untuk menampilkan banyak entry terbaru dengan tepat. Kita ketikkan history 5 ya. Jadi ini tuh history 5 tuh 5 yang berada kita ketikkan paling terakhir gitu. Kemudian langkah ketiga yaitu untuk menjalankan perintah lagi, ketik tanda seru dan nomor daftar riwayat. Misalnya untuk menjalankan perintah ke-1 dalam daftar riwayat Anda akan menjalankan perintah tanda seru, kemudian ketikkan 1. Kita ini ingin menjalankan perintah nomor 1 ya, jadi ketikkan saja tanda seru dengan nomor 1. Jika kalian ingin melihat perintah nomor berapa itu terserah ya, tinggal jangan lupa itu tanda serunya ya. Lalu terakhir yaitu bereksperimen dengan mengakses riwayat Anda menggunakan tombol panah atas dan tombol panah bawah. Terus tekan tombol panah atas sampai Anda menemukan perintah yang ingin Anda jalankan. Jika perlu, gunakan tombol lain untuk mengedit printer, lalu tekan enter untuk menjalankan perintah. Kita coba ya, tekan tombol enter tuh. Jika kalian ingin uname, ini kan uname-nya sudah terlewat, sudah terlalu maju atau mundur, kita ketikan tombol panah bawah ya sampai kita temukan uname. Lalu jika sudah kita ketemukan uname, kita enter seperti itu.
Variabel cell digunakan untuk menyimpan data di Linux. Data ini digunakan oleh sel itu sendiri serta oleh program dan pengguna. Fokus bagian ini adalah mempelajari cara menampilkan nilai variabel cell. Langkah pertama yaitu perintah echo. Perintah echo tersebut dapat digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel. Kita ketikkan saja yaitu echo hello student. Enter. Ini akan mencetak teks ya. Mencetak teks hello student itu teks. Lalu untuk nilai variabelnya kita ketikkan variabel lingkungan tersedia di seluruh sistem. Sistem secara otomatis membuat ulang variabel lingkungan ketika sel baru dibuka. Contohnya heat size ya, kita ketikkan heat size echo heat size ya, kita ketikkannya lalu enter. Itu akan muncul nilai variabel ya. Nilai variabelnya 1000. Heat size ini digunakan untuk menentukan berupa banyak perintah yang Anda tuliskan sebelumnya. Lalu ketik perintah echo dolar, ada tanda dolarnya ya, jangan lupa echo tanda dolar, lalu patnya huruf besar. Enter. Perintah ini digunakan untuk mencari lokasi perintah. Kita ketikkan lagi perintah which date. Output dari perintah which memberitahu Anda bahwa ketika Anda menjalankan perintah date, sistem akan menjalankan perintah bin date ya. Pada bagian ini kita akan belajar tentang 4 jenis perintah yang digunakan di Linux, memahami dari mana perintah ini berasal dan bagaimana perbedaannya memungkinkan administrator untuk mengelola sistem secara efisien. Langkah pertama yaitu perintah tipe dapat digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis perintah. Perintah tipe ini mengidentifikasi CD perintah sebagai perintah internal. Kita ketikkan tipe CD. Langkah kedua yaitu
Perintah eksternal. Perintah eksternal adalah executable biner yang disimpan dalam direktori yang dicari oleh sel. Jika pengguna mengetikkan ls perintah, sel mencari melalui direktori yang terdaftar dalam path variable untuk mencoba menemukan file bernama ls yang dapat dieksekusi. Kita ketikkan hitch ls. Kemudian untuk perintah eksternal, perintah tipe menampilkan lokasi perintah. Dalam beberapa kasus, keluaran perintah tipe mungkin berbeda secara signifikan dari keluaran perintah whitch. Menggunakan opsi min-a, perintah tipe menampilkan semua lokasi yang berisi perintah. Langkah ketiga yaitu alias. Kita ketikkan alias. Alias ini digunakan untuk memetakan perintah yang lebih panjang, urutan kunci yang lebih pendek. Yang terakhir, jenis perintah terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah-perintah ini memanggil program yang di-setel pada sistem yang melakukan tugas-tugas tertentu saat pengguna mengetik. Di sini aja video ini. Yang belum saya bahas akan saya tuntaskan di video lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.